Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membuat proyek UAS virtualisasi awam mengenai pembuatan chatbot. Namun sebelum itu perkenalkan nama saya Hendrik Sarirabone dengan NIM akhir 180 dan teman saya. Dan saya Shalom Ignatius dengan NIM akhirnya 056. Dan saya Isra Bante NIM akhir 041. Dan saya Arifaliran Pepawidam dengan NIM akhir 060. Baik, langsung saja kita masuk ke konsep proyeknya. Yang pertama itu ada nama dan fungsi chatbotnya. Chatbot yang kami pakai itu chatbot pakar ternak. Kemudian fungsinya itu user chatbot untuk pembeli dan admin chatbot untuk pengelola toka. Kemudian platform yang digunakannya itu Google Script dan Google Sheet. Keunggulan dan solusinya, chatbot cocok karena alurnya berbasis tanya jawab, dapat melihat katalog, dapat melihat produk, membuat pesanan, lalu admin memproses. Kemudian fitur-fitur utama chatbot. Fitur yang pertama yaitu user dapat melihat katalog pakan berdasarkan jenis ternak. Kemudian user membuat pesanan dan memperoleh ID order. Kemudian admin melihat order masuk dan memproses status. Kemudian admin memperbaharui stok. User dapat melihat status terbaru. Kemudian skenario utama untuk menunjukkan keterhubungan user dan admin. Pesanan dibuat oleh user lalu masuk ke database dan diproses oleh admin. Di sini skenario pertama yaitu user membuat pesanan, di mana user dapat melihat katalog pakan ayam. Kemudian bot akan menampilkan produk, harga dan stok. Kemudian user akan memilih produk dan mengisi jumlah, dan bot akan membuat order dan memberi ID pesanan. Kemudian order tersimpan di sheet orders. Kemudian skenario yang kedua yaitu admin memproses order. Di sini admin akan memasukkan PIN dan mengetik lihat order. Kemudian bot akan menampilkan daftar order aktif. Kemudian admin akan mengetik proses order. Lalu bot akan mengupdate status dan mengurangi stok. Di sini user dapat mengecek status dan melihat order terbaru. Di sini pada kode ini kami mengatur koneksi ke Google Set dan pengaturan dasar chatbot digunakan untuk menghubungkan dengan database Google Set. Digunakan sebagai keamanan untuk chatbot. Admin nama set juga ditulis sebagai konstan agar kode lebih mudah dibaca dan diubah. Bagian kode ini adalah fungsi utama yang dijalankan ketika link web dibuka. Fungsi ini menampilkan file indeks HTML sebagai tampilan chatbot. Jadi basket berada di kode GES, sedangkan tampilan web chatbot berada di indeks HTML. Dan bagian kode ini untuk menyiapkan database, di dalamnya terdapat yang memastikan set toko, produk, orderan, dan log stat sudah tersedia. Jika set belum ada, sistem akan membuat. Jika ada data awal belum ada, sistem dapat mengisi data awal dari toko pakan ternak. Bagian kode ini menampilkan inti dari chatbot pembeli, session percakapan, lalu menyimpan pesan ke log chat. Setelah itu sistem membaca isi pesanan untuk menentukan apakah user ingin melihat katalog, memilih produk, membuat pesanan, atau mengecek status order. Bagian ini digunakan untuk membaca kata kunci dari user. Jika user mengetik katalog, produk, pakan ayam, pakan babi, harga atau stok,
maka sistem akan memanggil get active product untuk mencari produk yang sesuai. Setelah itu, hasilnya ditampilkan ke user melalui bulk catalog replay. Kemudian fungsi user select digunakan ketika user memilih produk. Sistem pencari produk berdasarkan ID. Jika produk ditemukan dan stok tersedia, sistem masuk ke tahap berikutnya, yaitu meminta jumlah pesanan. Kemudian di bagian ini, setelah produk dipilih, chatbot tidak langsung menyimpan pesanan. Bot akan bertanya secara bertahap jumlah pesanan, nama pembeli, kontak, metode pembayaran, dan pengantaran. Ini menggunakan step-step sebagai penanda posisi percakapan user. Kemudian kita masuk ke dalam function admin. Di sini function admin adalah inti dari chatbot admin. Berbeda dengan user, admin harus memasukkan PIN terlebih dahulu. Jika PIN salah, maka sistem menolak akses. Ini dibuat agar fitur admin tidak bisa digunakan oleh pembeli biasa. Kemudian di bagian sini admin akan melihat order masuk. Ketika admin mengetik lihat order, maka sistem akan mengambil data dari sheet orders lalu menampilkan daftar pesanan aktif terbaru. Dengan fitur ini, admin bisa langsung melihat pesanan yang dikirim oleh user. Dan untuk admin memproses order dan stok berkurang, pada kode ini adalah inti proses admin. Ketika admin mengetik proses diikuti ID order, sistem akan mencari order tersebut, mencari produk yang dipesan, lalu mengecek stok. Jika pesanan menggunakan satuan karung, maka stok akan dikurangi otomatis dan status order berubah menjadi diproses. Yang berikut yaitu admin update stok manual. Di sini selain memproses order, admin juga bisa memperbaharui stok secara manual. Misalnya admin mengetik tambah stok bed AD1, maka stok produk bed AD1 akan bertambah 3 karung. Fitur ini penting agar katalog yang dilihat user selalu sesuai dengan stok terbaru. Kemudian pada bagian helper untuk membaca datasheet, fungsi get record digunakan untuk membaca data dari Google Sheet. Data dari sheet awalnya berbentuk baris dan kolom, lalu diubah menjadi objek JavaScript agar kode lebih mudah membaca data seperti ID produk, nama toko, harga per kg, dan status. Baik, untuk bagian ini menjadi penghubung antara tampilan chatbot dan backend app script. Saat user mengetik pesan, JavaScript di indeks HTML mengirim pesan tersebut ke fungsi user chat atau admin chat di Code.js. Setelah backend memberikan balasan, hasilnya ditampilkan kembali ke halaman chatbot. Berikut bagian testingnya. Jadi di sini saya akan mulai dalam bagian user dan ingin memesan produk. Ya, di sini bisa dilihat produknya ada di sini. Untuk membelinya ada di bagian sini. Saya akan pilih salah satunya. Di sini ada beberapa opsi, bisa 5 kg, 10 kg atau 1 karung. Untuk sekarang saya akan pilih yang ini dulu. Next, tulis nama Anda. Terus isi nomor WA. Ya, setelah itu ada 3 metode untuk pembayaran. Pertama COD, terus keduanya transfer, atau yang ketiganya bisa bayar di tokonya.
Ya, untuk pesanannya mau bisa ada opsi untuk bisa diantar atau ambil di toko. Jadi di sini saya akan mau pilih ini. Oke, saya akan konfirmasi. Setelah itu kita akan cek di bagian admin. Oke, sekarang kita di bagian chatbot adminnya. Nah, yang pertama-tama kita akan lihat pesanan yang kita buat di bagian user tadi. Ya, ketika sudah dilihat disordernya, kita tinggal proses. Setelah selesai diproses, kita ketik selesai dan copy ordernya untuk meresmikan status orderannya telah selesai. Nah, setelah itu kita akan ingin menambah stok barangnya. Ya, kita lihat yang stok yang paling sedikit dan itu kita akan tambahkan seperti ini. Baik, di sini sudah dibilang sudah ditambah menjadi 2 karung. Kita double check. Ya, di sini bisa dilihat yang dulunya 1 karung sekarang jadi 2 karung. Oke, mungkin di situ saja. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada yang salah ya. Sekian dan terima kasih.